Cina baru saja mengejutkan dunia dengan apa yang sedang mereka bangun. Tapi inilah yang tidak dibicarakan siapapun. Sementara media barat terus mengalihkan perhatian Anda, Cina diam-diam melaju lebih cepat, membangun masa depan yang tampak seperti fiksi ilmiah. Sistem AI yang berpikir sendiri, mesin yang menggantikan manusia, hingga kota-kota yang sepenuhnya dijalankan oleh algoritma. Namun, hal ini hampir tidak terdengar di barat. Karena apa yang terjadi saat ini bukan hanya tentang kota pintar atau taksi terbang. Cina sedang membangun sesuatu yang jauh lebih dahsyat, pasukan robot. Dan begitu Anda melihat apa yang dapat dilakukannya, Anda akan menyadari bahwa masa depan tidak akan datang. Masa depan sudah ada di sini, dan Cina memimpinnya. Izinkan saya memulai dengan sesuatu yang terdengar mustahil. Ingat ketika pengiriman pizza berarti menunggu 30 hingga 45 menit dan berharap pizza itu masih hangat? Nah, Cina mengatakan, tidak lagi. Mereka telah menciptakan seluruh jaringan drone pengiriman yang dapat mengantarkan makanan Anda hanya dalam 15 menit, dan akurat hingga menit yang tepat. Perusahaan Meituan telah melakukan lebih dari 300.000 pengiriman menggunakan drone. Itu seperti mengantarkan makanan ke setiap orang di kota berukuran sedang. Drone-drone ini terbang mengikuti rute yang telah ditentukan dan menjatuhkan paket di kotak khusus, sehingga tidak perlu lagi menunggu kurir. Namun, hal itu menjadi lebih gila lagi di pedesaan. JD.com memiliki drone yang dapat membawa beban 5 hingga 30 kg. Mereka menyebutnya truk pickup di udara yang menghubungkan desa-desa yang sebelumnya tidak pernah memiliki layanan pengiriman cepat. Apakah menurut Anda itu mengesankan? Nah, berikut ini sesuatu yang akan membuat Anda tercengang. Tahun ini saja, 15 juta mobil baru di Tiongkok akan memiliki otak robot yang dapat mengemudi sendiri. Itu berarti 2 dari setiap 3 mobil baru dapat dikemudikan tanpa manusia menyentuh kemudi. Tapi, izinkan saya bercerita tentang JW01, mobil pertama di dunia dengan otak AI sungguhan. Ini bukan hanya mengemudi sendiri. Ini adalah mobil yang benar-benar dapat berpikir dan berbicara kepada Anda. JW01 memiliki mitra AI bernama Simo yang dapat Anda ajak bicara seperti teman. Anda bahkan dapat berdiri di luar mobil dan berkata, "Simo, jemput aku." Dan mobil ini akan datang menemui Anda dari jarak hingga 2 km. Inilah yang benar-benar luar biasa. JW01 ditenagai oleh 2 chip NVIDIA Orin X dengan 508 TOPS daya komputasi AI, 11 kamera HD, 12 sensor ultrasonik, dan 5 sistem radar. Itu lebih banyak sensor daripada drone militer. Mobil ini dapat parkir sendiri, berpindah jalur, menghindari rintangan, mengenali lampu lalu lintas, dan bahkan berbelok kiri tanpa perlindungan di tengah lalu lintas kota yang padat. Pernahkah Anda mendengar tentang BD Yangwang U8? Mobil ini dapat berputar 360 derajat di tempat seperti gasing. 4 motor independennya dapat membuat setiap roda berputar ke arah yang berlawanan, memungkinkannya berputar tanpa bergerak maju atau mundur. Mobil ini juga dapat berjalan menyamping ke tempat parkir dengan menggerakkan keempat roda ke arah yang sama. Bahkan, SUV Yangwang U8 ini dapat melaju ke air yang hampir sedalam 5 kaki, mengapung seperti perahu, dan benar-benar dapat bergerak di dalam air dengan kecepatan 3 km per jam hanya dengan memutar rodanya. Bayangkan ini, terjadi banjir, dan alih-alih terjebak, Anda cukup mengendarai mobil Anda ke dalam air dan mengarungi air menuju tempat aman. Mobil ini dapat tetap mengapung selama 30 menit penuh. Ini bukan sekadar mobil konsep. Anda benar-benar dapat membelinya sekarang juga. Lalu ada iMotors L6 yang dapat meluncur secara horizontal ke tempat parkir seperti sedang menari. Dengan menggunakan sistem kemudi 4 roda dan motor listrik independen, mobil ini dapat mengurangi kebutuhan ruang parkir hingga 11% dan memiliki radius putar hanya 4,99 meter. Itu sangat kecil untuk mobil seukurannya. Lebih menakjubkan lagi, BYD Denza dapat parkir paralel dengan cara meluncur ke tempat-tempat sempit. Mobil ini menggunakan motor listriknya untuk memutar roda belakang ke arah yang berlawanan, sementara roda depan menjadi titik tumpu. Hal ini memungkinkannya meluncur ke samping, ke ruang yang tampaknya mustahil. Dan jika Anda berpikir itu mengesankan, tunggu sampai Anda melihat apa yang dibangun BYD selanjutnya. Supercar Yangwang U9, mereka dapat mencapai kecepatan 0 hingga 100 km per jam, hanya dalam 2,36 detik. Itu lebih cepat daripada waktu yang Anda butuhkan untuk mengucapkan kata kecepatan super.
Mobil ini baru saja memecahkan rekor kecepatan, mencapai 491 km per jam. Menjadikannya bukan hanya mobil Tiongkok tercepat tetapi juga salah satu mobil produksi tercepat di dunia. Tapi, inilah bagian yang benar-benar mencengangkan. Yangwang U9 benar-benar bisa menari. Supercar seharga 4 miliar rupiah ini memiliki sistem suspensi bernama Disus X yang dapat membuat mobil melompat hingga 75 mm ke udara, melompati rintangan, dan bahkan menyinkronkan gerakannya dengan musik. Anda benar-benar dapat menyaksikan mobil bertenaga 1287 tenaga kuda ini menari mengikuti irama. Bagian yang gila, ini bukan sekadar trik pesta. Sistem ini bereaksi hanya dalam 40 milidetik dan dapat mengangkat setiap roda dengan kecepatan hingga 500 mm per detik. Itu lebih cepat daripada kedipan mata Anda. Dengan tenaga sebesar itu, mobil ini siap menantang dominasi Lamborghini, Ferrari, bahkan Rimac Nevera yang seharga 34 miliar rupiah. Inilah yang menakutkan bagi produsen mobil lain. BD baru saja menjadi produsen pertama di dunia yang memproduksi 10 juta kendaraan energi baru, NEV. Mereka menjual supercar secanggih ini seharga 4 miliar rupiah, sementara Ferrari harganya bisa lebih dari 8,5 miliar rupiah. Data menunjukkan hal yang menakjubkan. 85% masyarakat Tiongkok merasa nyaman membiarkan robot mengantar mereka, sementara hanya 39% orang Amerika yang merasakan hal yang sama. Tiongkok benar-benar berlomba menuju masa depan, sementara negara lain masih ragu untuk mencoba. Mereka sedang menguji taksi swakemudi di 19 kota berbeda dengan 16.000 unit mobil di atas 32.000 km jalan khusus. Itu seperti mengemudi mengelilingi seluruh bumi, dan jalannya masih tersisa. Mungkin Anda berpikir pengisian daya mobil listrik membutuhkan waktu berjam-jam, bukan? Nah, Tiongkok baru saja memecahkan masalah itu. Teknologi baterai terbaru mereka dapat mengisi daya begitu cepat, sehingga pengisian selama 5 menit saja sudah memberi Anda jarak tempuh 400 km. Itu seperti berkendara antar kota, hanya dengan waktu istirahat sejenak ke kamar mandi. Mereka menggunakan sistem pengisian daya HPC, High Power Charging, yang sangat masif. Bahkan sekarang, mengisi daya mobil listrik bisa lebih cepat daripada mengisi bensin. Namun, Tiongkok tidak berhenti di situ. Mereka juga membangun kereta yang bahkan tidak menyentuh tanah. Kereta yang melayang menggunakan magnet. Kereta maglev ini baru-baru ini mencapai kecepatan uji coba yang luar biasa. Dalam pengujian di jalur vakum, mereka menargetkan kecepatan hingga 1000 km per jam, sekitar 620 mph. Itu benar-benar lebih cepat daripada pesawat komersial di langit. Dengan kereta secepat ini, perjalanan dari Beijing ke Shanghai bisa ditempuh hanya dalam 2,5 jam, memangkas waktu dari yang sebelumnya 5,5 jam. Nah, jika Anda berpikir kereta yang melayang dengan kecepatan 1000 km per jam itu menakjubkan, hal berikut ini akan benar-benar mengejutkan Anda. Tiongkok tidak hanya membangun teknologi futuristik, mereka membangun pikiran futuristik. Sementara kita mengajari anak-anak matematika dasar, Tiongkok mengubah anak-anak mereka menjadi ahli AI. Mulai tahun ini, setiap anak di Beijing yang berusia minimal 6 tahun diwajibkan mengikuti kelas AI setidaknya selama 8 jam setiap tahun ajaran. Itu berarti jutaan anak belajar menggunakan AI bahkan sebelum mereka belajar perkalian. Tiongkok telah memilih 184 sekolah untuk menguji program AI yang lebih canggih. Pada saat anak-anak ini dewasa, mereka akan mengendalikan teknologi yang bahkan belum ada saat ini. Tampaknya hampir tidak ada bidang yang belum menggunakan AI di Tiongkok. Tetapi, pernahkah Anda membayangkan sebuah negara membangun seluruh jalan raya tanpa satupun pekerja? Nah, Tiongkok baru saja melakukannya. Mereka baru-baru ini membangun jalan menggunakan 100 truk pengangkut barang tanpa pengemudi. Mesin-mesin raksasa yang masing-masing dapat membawa 85 ton dan mengemudi sepenuhnya sendiri. Tanpa pengemudi manusia, tanpa rem, bahkan dalam suhu beku serendah minus 40 derajat Celcius. Dan itu tidak berhenti di situ. Perusahaan-perusahaan Tiongkok ini telah mengerahkan seluruh armada robot untuk pembangunan jalan, termasuk 10 mesin pemadat jalan otonom dan 2 mesin pengaspal raksasa yang membangun jalan raya secara otomatis menggunakan GPS dan algoritma cerdas. Mereka benar-benar membangun jalan yang akan dilalui oleh robot lain. Tujuan Tiongkok selanjutnya adalah mengoperasikan 5.000 truk pengangkut barang tanpa pengemudi di seluruh negeri pada akhir tahun ini. Dan dilihat dari kecepatannya,
Itu mungkin terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Terbang di Tiongkok seperti melangkah ke masa depan. Di 62 bandara, 557 jalur keamanan menggunakan teknologi pengenalan wajah, jadi Anda tidak memerlukan tiket atau kartu identitas. Sistem sudah mengetahui siapa Anda hanya dengan memindai wajah Anda. Di Bandara Shanghai Hongqiao, Anda dapat check-in, menitipkan bagasi, melewati pemeriksaan keamanan, hingga naik pesawat tanpa berbicara dengan siapapun. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu 12 detik per penumpang. Bandara terbesar di Beijing memiliki lebih dari 600 pos pemeriksaan biometrik, 250 gerbang otomatis, dan 80 stasiun layanan mandiri. Semuanya didukung oleh pengenalan wajah. Semuanya terjadi secara otomatis. Anda hanya perlu berjalan melaluinya, dan kamera akan melakukan sisanya. Tetapi, bukan hanya di bandara. Di seluruh Tiongkok, kamera ada di mana-mana, mengawasi, menganalisis, dan mengenali wajah secara real-time. Tiongkok telah memasang lebih dari 200 juta kamera pengawasan, 4 kali lebih banyak daripada seluruh Amerika Serikat. Mereka menyebutnya sistem Skynet, menggunakan pengenalan wajah untuk melacak setiap orang di negara tersebut. Teknologi ini sangat canggih sehingga dapat menangkap pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, mengidentifikasi siapapun yang tidak mengenakan masker, bahkan memprediksi potensi kejahatan sebelum terjadi. Petugas polisi bahkan mengenakan helm pintar bertenaga AI yang dapat memindai kerumunan dan langsung mengidentifikasi penjahat yang dicari. Tiongkok bergerak maju begitu cepat dalam hal AI, sementara dunia berjuang untuk mengimbanginya. Kita melakukan pembayaran online dengan memindai kartu atau menggunakan ponsel, bukan? Nah, Tiongkok telah melangkah lebih jauh. Di sana, Anda dapat melakukan pembayaran tanpa kartu atau bahkan ponsel. Kedengarannya mustahil, namun mereka melakukannya dengan telapak tangan mereka. Mungkin terdengar seperti sihir, tetapi itu nyata. Jutaan orang di Tiongkok sudah membayar barang hanya dengan menunjukkan tangan mereka. Sistem WeChat Palm Pay dari Tencent memindai garis dan pembuluh darah di telapak tangan Anda. Sistem ini lebih aman daripada sidik jari dan lebih cepat daripada mengeluarkan dompet. Lebih dari 1.500 toko sudah menggunakannya dengan tingkat kesalahan kurang dari 1:1 juta. Mahasiswa menggunakannya di universitas, pelancong menggunakannya di kereta api, dan segera, orang mungkin tidak lagi membutuhkan uang tunai, kartu, atau bahkan ponsel untuk membayar apapun. Tapi disinilah letak kehebatannya. Di Tiongkok, orang-orang tidak hanya beralih ke sistem tanpa uang tunai. Mereka membiarkan robot melakukan pekerjaan mereka. Ada sebuah robot di Tiongkok yang tingginya hampir sama dengan anak berusia 10 tahun, tetapi dapat melakukan gerakan kungfu yang sempurna, menari seperti profesional, bahkan berlari lebih cepat daripada kebanyakan orang dewasa. Perkenalkan, Unitree G1. Ini bukan sembarang robot. G1 memiliki tinggi 1,32 meter dan berat 35 kg termasuk baterainya. Ia memiliki 23 sendi yang dapat bergerak, memberikannya fleksibilitas layaknya manusia. Ia dapat berjalan, berlari, melompat, duduk, berdiri, berjabat tangan, hingga melambaikan tangan dengan keseimbangan dan presisi yang luar biasa. Gerakannya begitu alami, Anda mungkin akan bersumpah ada manusia di dalamnya. Tapi, inilah bagian yang gila, ini bukan hanya untuk pajangan. G1 dapat membantu tugas sehari-hari seperti membawa barang, membuka botol, atau membersihkan kamar Anda. Dan ketika Anda bosan, ia dapat melakukan gerakan kungfu, tarian tongkat, atau koreografi apapun yang Anda program. Ia juga cukup pintar untuk melipat dirinya sendiri agar mudah disimpan. Persis seperti mengemas koper. Dan inilah yang benar-benar mengejutkan. Harganya hanya sekitar 270 juta rupiah. Itu mungkin terdengar mahal, tetapi dibandingkan dengan robot humanoid lain yang harganya ratusan ribu dolar, ini adalah sebuah terobosan besar. Dan tunggu, masih ada lagi. Mereka juga membuat robot anjing bernama Unitree Go 2. Ini bukan robot peliharaan yang lucu. Ini adalah anjing pekerja serius yang beratnya hanya 15 kg, namun dapat berlari dengan kecepatan 2,5 meter per detik. Apa yang membuat mereka luar biasa? Mereka dapat berjalan terbalik, melakukan salto ke belakang, salto ke depan, jungkir balik, bahkan melakukan gerakan berguling adaptif saat mendaki rintangan. Robot anjing ini memahami perintah suara berkat teknologi GPT, dapat berjabat tangan,
meregangkan tubuh, menari, bahkan mengambil foto. Bagian yang paling keren, mereka memiliki lidar 4D yang dapat melihat 360 derajat di sekelilingnya tanpa titik buta, serta mendeteksi benda sedekat 0,05 meter. Model Go 2 Pro dapat berlari hingga 11 mph dan memiliki sistem pengikut cerdas yang memungkinkannya berlari di samping Anda sambil secara otomatis menghindari rintangan. Selain itu, mereka membuat versi beroda yang disebut Go 2W yang dapat berguling di berbagai medan sambil membawa beban. Bagian yang menakjubkan sekaligus menakutkan, di Asian Games ke-19 di Hangzhou, robot-robot anjing ini sudah bekerja di lapangan untuk mengangkut cakram dan lembing di depan ribuan penonton. Mereka bahkan sudah mulai digunakan oleh polisi dan militer di seluruh dunia. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang akan membuat Anda merinding. Ada sebuah perusahaan bernama X-Robots yang membuat android, robot yang terlihat persis seperti manusia. Saya berbicara tentang robot dengan kulit yang tampak nyata, gigi sempurna, dan mata yang berkedip persis seperti mata Anda. Robot-robot ini memiliki 140 motor penggerak berbeda di wajah dan tubuh mereka. Itu lebih banyak daripada ekspresi kebanyakan manusia. Harganya sekitar 4,8 miliar rupiah per unit, dan dibutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk membuatnya karena setiap detail harus sempurna, bahkan sampai ke pori-pori di kulit mereka. X-Robots telah membangun lebih dari 200 robot humanoid dan sekarang memproduksi lebih dari 500 unit per tahun di pabrik besar mereka. Mereka bahkan telah menghidupkan kembali ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein, Stephen Hawking, dan Thomas Edison sebagai robot yang dapat berbicara dan menceritakan kisah hidup mereka. Robot-robot ini sudah bekerja di museum sains, hotel, sekolah, dan kantor pemerintah di seluruh Tiongkok. Perusahaan tersebut bahkan membuka museum robot pertama di mana Anda dapat bertemu dengan versi robot dari tokoh-tokoh sejarah. Inilah tantangan masa depannya. Dalam beberapa tahun ke depan, Anda mungkin tidak akan bisa membedakan apakah Anda sedang berbicara dengan manusia atau robot. Apa yang terjadi ketika robot-robot ini menjadi lebih murah dan semua orang dapat membelinya? Sementara dunia masih mencoba mencari tahu apakah robot dapat menggantikan interaksi manusia dasar, Tiongkok sudah menggunakannya di bidang-bidang paling canggih yang pernah dibayangkan. Tiongkok tidak hanya membangun teknologi canggih, mereka membangun semuanya secara bersamaan, dan mereka melakukannya lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Dan ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Setiap teknologi ini akan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Namun pertanyaannya adalah, kapan teknologi ini akan menyebar ke negara lain? Dan apakah Anda siap untuk dunia di mana kamera mengetahui segalanya tentang setiap orang? Masa depan sudah ada di sini, dan Tiongkok baru saja memulainya.